lihat secara laporan keuangan, sumber dana dari perusahaan itu ada di neraca. Di neraca pada bagian sebelah kredit. Jadi pada neraca atau di bagian kredit atau pasifa. Nah, di dalamnya itu ada dua komponen, hutang dan modal. Hutang adalah sumber dana. Hutang jangka pendek berarti untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Hutang jangka panjang lebih dari 1 tahun. Nah, modal dari pemasok atau laba yang telah terjadi, yang telah dikonversi menjadi laba berjalan. Nah, dari kedua sumber itulah yang sumber dari dana keuangan perusahaan. Terus setelah itu digunakan. Nah, digunakan itu ada pada posisi aktiva. Nah, di situ ada aktiva lancar, aktiva tetap, dan ada aktiva lainnya. Aktiva lancar itu berkaitan dengan operasional perusahaan. Jadi bergerak dalam satu siklus 1 tahun perusahaan, kurang dari 1 tahun. Aktiva tetap selanjutnya ya, aktiva tetap itu yang dibeli untuk digunakan oleh perusahaan. Jadi dibeli, digunakan untuk perusahaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Tujuannya apa? Supaya perusahaan bisa bergerak menjadi lebih bagus gitu. Nah, itu pun nanti harus diuji juga apakah efektif atau tidak dari segi aktiva tetapnya tersebut. Sekarang kita lihat slide berikutnya dulu. Definisi sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan memenuhi kebutuhan manajer maupun elemen-elemen lingkungan perusahaan atas informasi yang menjelaskan status keuangan perusahaan. Jadi di sini si manajer itu tahu kondisi seperti apa gitu. Kenapa harus diketahui? Jadi kita harus paham kalau seandainya uang berlebih diapakan dan uangnya itu kurang, gimana kita harus mencarinya. Kalau saat tadi yang ini ya berdasarkan berita atau yang tadi saya sebutkan di awal tadi, berarti ketika Menteri Keuangannya melihat kondisi yang sekarang, berarti dia berpikir saya harus cari uang dari mana ya. Nah, mulailah dia berpikiran untuk menambah porsi PPN ditinggikan, terus uang sekolah atau yang tadi ya sembako dan sekolah nanti akan dipajakin gitu. Logikanya sekarang dia berpikir begitu, gimana saya akan mendapatkan uang. Itu yang terpikir dari segi Menteri Keuangan walaupun belum diundang-undangkan. Terus ada lagi yang kebijakan yang dilakukan teks amnesti 2 katanya, supaya dia bisa memperoleh uang segar di situ dalam rangka memenuhi kebutuhan perusahaan. Siapa perusahaan ini? Ya tentunya Indonesia. Terus modal sistem informasi keuangan, subsistem CBIS ini subsistem secara informasinya ya, memberikan informasi kepada orang di dalam atau di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Bisa kita lihat dari laporan-laporan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Informasi berbentuk laporan periodik. Jadi ini sudah suatu hal yang pasti ya, periodik ini jelas. Khusus itu jika dibutuhkan. Hasil simulasi matematis, jadi kita bisa melakukan komparasi atas apa yang kita inginkan. Komunikasi elektronik dan saran dari sistem pakar. Jadi kalau misalnya kita membuat nanti artificial intelligence-nya, beberapa alternatif yang ada di sana, ini yang bisa kita kembangkan. Terus berisi 3 subsistem input dan 3 subsistem output. Nanti kan kita lihat apa 3 output tersebut. Subsistem output berisi berbagai jenis perangkat lunak yang mengubah isi database menjadi informasi. Kita lihat sekarang, kira-kira subsistem input itu ada di situ, sistem informasi akuntansinya, sistem audit internal supaya memastikan bahwasanya data itu adalah oke. Sebentar, ada yang mau kelas. Terus yang ketiga, subsistem intelijen keuangan. Nah, subsistem yang ini ya, yang ketiga subsistem input inilah nanti akan membentuk database. Subsistem intelijen keuangan ini tujuan dasarnya untuk memastikan sama nih semua nih ya, audit,
sistem informasi akuntansi dan intelijen ini menghasilkan database yang benar-benar bisa kita pakai, bisa untuk diambil kesimpulan. Yang ditakutkan itu ya ketika akuntansi hanya mencatat saja sesuai dengan datanya, analoginya kalau seandainya ada kejadian, umpamanya biaya listrik yang terlampau tinggi, setelah tagihan biaya listriknya oke. Biasanya itu kita hanya membayar listrik sekitar anggaplah 1 juta gitu. Tahu-tahu kita dapat tagihan listrik sebesar 20 juta gitu. Atau ada di dalam rekening kita tuh bayar listrik 10 juta. Biasanya kita hanya 1 juta. Nah, sistem audit inilah akan memeriksanya nanti ada apa ini, permasalahan apa yang terjadi gitu. Nah, atas permasalahan tersebut ternyata ada kesalahan dari segi PLN. Nah gitu, karena accounting hanya mencatat berdasarkan data yang ada. Nah, setelah itu yang bisa dilakukan koreksi. Subsistem intelijen ini berarti sumbernya lingkungan ini kan banyak ya, ada regulasi dan lain-lain yang ada di dalamnya yang akan mempengaruhi secara keseluruhan nanti pengambilan keputusan. Jadi nggak hanya bergerak dari sumber internal saja. Nah, ini membentuk satu database. Database itu lah yang akan tim outputnya. Berarti ketika kita melihat secara subsistem informasi, sistem informasi akuntansinya akan menghasilkan nanti ramalan. Ramalan itu kita bisa menyebutnya juga anggaran. Jadi dasar akuntansi itulah nanti kita membuat budget ke depan, meramal kondisi ke depan, tapi berdasarkan historical masa lalu. Terus dari audit tersebut subsistem manajemen dana. Jadi kita bisa tahu kita ini nanti akan kesusahan itu kapan gitu. Karena sesuai data ya, sesuai data kita bisa lihat umpamanya kita memberikan hutang memberikan piutang lah jadinya ya, orang beli ke kita jual ke dia. Terus kita memberikan syarat umpamanya net 30 gitu. Utang 30 hari. Nah, itu kita bisa memprediksi ketika berapa banyak dalam data kita itu yang benar-benar tepat membayar dalam waktu 30 hari, berapa yang menyimpang. Nah, dalam kondisi itu kita bisa membuat manajemen dana kita berdasarkan data. Selanjutnya untuk intelijen keuangan berarti subsistem pengendalian. Nah, inilah nanti yang akan membentuk suatu outputnya sehingga bisa dipergunakan sama si user pemakainya. Di informasi ini menjadi suatu yang terpakai gitu. Terus kita lanjut si akuntansinya. Penting data akuntansi, catatan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Catatan dibuat untuk setiap transaksi, menjelaskan apa, kapan, siapa, dan berapa. Menjelaskan apa itu berarti transaksi apa, kapan berarti itu tanggal berapa, terus siapa, dan siapa itu bisa nanti sifat pelanggan, pemasok, atau bagian-bagian yang ada di dalam, contohnya marketing untuk hitung insentifnya, dan admin yang terlibat tujuannya untuk menentukan key performa indikator yang akan terhubung dengan insentifnya. Terus berapa jumlah nominalnya? SIA merupakan satu-satunya komponen input yang terdapat pada sistem informasi fungsional. Jadi sistem informasi akuntansi itu satu-satunya komponen input yang terdapat pada seluruh sistem informasi secara fungsinya. Karena apapun nanti yang ada akan mengerucut ke dalam sistem informasi akuntansi menghasilkan laporan keuangan. Dan atas dasar laporan keuangan itulah bisa dilakukan pengambilan keputusan. Laporan keuangan adalah cermin bagi pemilik, cermin bagi karyawan, cermin bagi manajer untuk melakukan kebijakan langkah yang dilakukan. Gitu juga dengan pemerintah. Jadi dalam artian pihak-pihak yang berkepentingan akan memandang laporan keuangan itu adalah sumber informasi yang dalam artian fungsional, sangat berfungsi sekali. Terus kita ke slide berikutnya. Yang kedua, subsistem audit internal. Nah, audit internal untuk mengaudit catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Kadang kan begini ya, ada beberapa data di akuntansi itu yang saya diskusi dulu deh sebentar kamu.
Ini menguji apa namanya data saja. Gini, dalam rekening tabungan saya umpamanya ya, terus tertera di situ uang saya sebesar 1 juta dan saya pun yakin saya sudah menabung sebesar 1 juta. Menurut pendapat kamu itu adalah angka yang real atau nominal? Gimana? Pak, Gimana Latifah? menurut saya angka real, Pak. Real. Real ya, berarti saya punya uang 1 juta tadi di bank tersebut. Oke, yang lain, Dian gimana Dian? Real, Pak. Real ya. Terus Fauziah gimana Fauziah? Menurut saya angka real, Pak. Angka real juga. Gusti gimana Gusti? Kalau menurut saya angka real juga, Pak. Real juga. Nando? Real juga, Pak. Oke ya, karena nih banyak yang real nih, saya berpatok bahwasanya semuanya menjawab real. Oke, sekarang uang yang 1 juta itu adalah uang kamu yang ada di bank. Terus setelah itu kamu pengen ambil uangnya itu ke bank. Terus ketika kamu sampai di bank, ternyata bank itu tutup. Banknya tutup. Tutup ternyata banknya itu bank yang lagi bermasalah sekarang. Nggak salah satu bank yang ada. Apakah nilai 1 juta itu ada atau tidak? Kalau seandainya banknya bermasalah, itu kemungkinan besar uangnya nggak ada, Pak. Iya. Berarti angka 1 juta itu kan hanya nominal saja kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, uang di bank itu bukanlah real, nggak jelas itu nggak pasti. Ketika kamu menabungkan uang kamu di bank, banknya tutup atau ibarat kata anggaplah ibarat kata hari ini saya nggak dalam artian kita ada hal yang membuat kita harus tutup katanya. Ketika kita membutuhkan hari ini nggak ada uangnya, kan gitu dia. Bisa saja juga uang kamu yang 1 juta di bank itu dia telah menjadi bertambah karena kamu menabung di bank tersebut, bank itu berikan kamu pendapatan gitu, jasa namanya, atau ibarat kata kasar bunga lah namanya. Jadi diberikan senilai tertentu. Nah, uang kamu itu setelah bertambah, atau bisa saja nanti uang kamu itu berkurang karena ternyata biaya administrasinya lebih besar daripada bunganya, kan begitu dia. Jadi angka yang 1 juta itu tidaklah memperlihatkan keadaan yang sebenarnya. Nah, si audit lah yang akan melihat nanti mana yang real dan mana yang nominal, mana yang perlu dicek, mana yang harus dibuat dia sesuai apa adanya. Saya pernah waktu sekitar beberapa 1 tahun atau 2 tahun yang lalu ya mengadakan pengabdian masyarakat waktu itu di perumahan harapan apa lupa saya di Bekasi Galaksi lupa saya namanya. Nah di situ itu waktu itu ada teman keren dia secara apa ya secara keilmuannya mantap tinggi. Nah, barangkali dia hanya tinggal cari gelar profesor saja. Mudah-mudahan beliau dapat mencapai profesornya gitu. Terus dia bercerita ke saya sebenarnya akuntansi ini ilmu yang salah kata dia. Kenapa salah gitu kan ya ngobrol karena kita perlu kita mengadjust katanya. Sementara kan kata dia kenapa kita harus mengadjust? Tuhan kan nggak ada mengadjust seperti ini katanya. Karena ilmunya kan sudah seperti itu gitu. Dalam artian sudah bagus, sudah lengkap di dalam ini. Tapi saya setelah baru beberapa hari kemarin itu, jadi saya ada masalah di rumah. Masalah itu air tanah itu apa nggak naik gitu, nggak naik ke atas. Terus akhirnya saya panggil tukang yang mengerti dan setelah itu dia rapikan. Terus kata dia ada hal ini katanya tanah di bawah bergerak katanya. Nah setelah itu saya kepikiran alam ternyata mengadjust dirinya loh gitu kan ya. Jadi dia menyesuaikan gitu. Ya ketika terjadi sesuatu dia kenapa pergerakan tersebut itu penyesuaian alam. Kalau kita lihat tambah banyak manusia yang hidup, ya tambah banyak binatang yang meninggal kan gitu dia atau tumbuh-tumbuhan yang hilang. Begitu siklusnya. Alam pun juga melakukan penyesuaian diri gitu. Kalau kita lihat juga di Eropa sekarang ya, saya ada kemarin nonton di YouTube tuh sekarang katanya di Barcelona atau daerah Spanyol itu udaranya sekarang panas banget, malah panas banget. Jadi ya panas sekali gitu.
Nah, berarti kan pada kondisi yang bagian sini seperti ini, pada bagian sini, berarti alam melakukan penyesuaian juga gitu. Ada adjust. Nah, adjust tadilah yang harus dilakukan mirip juga dengan yang tadi. Siapa yang boleh menentukan penyesuaian tadi? Berarti harus dikaji, dilihat datanya, mana datanya. Nah, kita harus bisa memeriksa mana yang real dan mana yang nominal. Kalau seandainya kamu anak akuntansi, berarti ketika kamu bisa lihat akun-akun tersebut, kamu harus tahu mana yang akun real dan mana yang akun nominal. Sekarang saya coba uji kamu dengan inilah kali ya, dengan 4 transaksi yang ada di Aktiva. Kas. Pertama itu kas. Kas itu real atau nominal? Real, Pak. Real ya. Kenapa real, Gusti? Karena kan uang itu keluar masuk, Pak. Jadi kan kita setiap pencatatan itu pasti nerima uangnya gitu, Pak. Menurut saya, Pak. Ya, jawabannya benar, dia real, tapi alasannya yang kurang tepat. Keluar masuk, keluar masuk. Keluar masuk itu kan dalam artian transaksinya ya. Ketika kita menentukan realnya kan berarti kita lihat berapa yang muncul di akhir ya gitu, Gusti. Jadi ketika lihat, kenapa kita bisa sebut real? Kas itu kan ada di tangan kita. Jadi jelas fisiknya langsung gitu. Berapa uang kamu? Ya 1 juta. Mana dia? Nih, tangan saya ada 1 juta. Nah, itu yang dimaksud seperti tadi Gusti. Kalau keluar masuk itu transaksinya. Baik, Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Ya, gitu ya. Jadi melihat itu jangan lihat nanti kejadiannya. Jadi lihat kalau seandainya kita menentukan real itu kenapa disebut dengan internal audit? Dia hanya bergerak di data yang sudah ada, bukan data yang lain. Tapi nanti ketika dibutuhkan itu bisa jadi nanti ketika kita mencatatnya yang Gusti tadi ya, saldonya itu umpamanya 1.050.000. Terus setelah itu secara kertas ya, tapi secara fisik adanya hanya 1 juta. Nah, mana 50 lagi? Nah, itu pekerjaan si internal audit tadi. Mana larinya? Berarti ketika diaudit nanti seharusnya ada audit awal dulu. Oke nggak katanya kan? Kalau seandainya si bagian keuangan, oh ini saya yang salah katanya, dia lakukan gini, oh dah gitu. Tapi kalau seandainya saya nggak melakukan apa-apa, nah, baru nanti ditelusuri apakah dia salah tulis gitu kan ya, apakah nanti ibarat kata ada penipuan dari segi data, bisa saja itu terjadi gitu. Terus saya yang kedua sekarang, yang tadi berarti kas real ya, bank gimana? Nominal itu, Pak. Ya oke, sama seperti tadi ya, nominal ya. Ya hanya terlihat angkanya saja, nggak pasti itu gitu kan ya. Mirip juga dengan kasus kemarin, ternyata ketika jemaah haji Indonesia nggak bisa berangkat ke Mekah, kata pemerintahan Arab Saudi, bukan kami yang membatalkannya, yang membatalkan itu Indonesia sendiri katanya. Mereka akan meminta 70% dulu ongkos ONH-nya itu dibayarkan. Nah, nggak tahu saya apa efeknya karena permintaan 70% itu nggak disanggupin atau bisa jadi uangnya tidak ada. Padahal waktu itu si bagian yang menyimpan dana haji itu ada, kami nggak kemana-manain kok katanya, secara uangnya ada berapa triliun tuh, dahsyat sekali kan. Takutnya itu hanya nominal doang gitu ya. Karena kan berapa puluh tahun ke depan orang ternyata sudah menabung. Yang lucunya 20 tahun ke depan sudah ada yang lunaskan gitu. Jangan-jangan itu hanya nominalnya saja, realnya sudah tidak ada. Kemana dia, walau alam, nggak tahu kita gitu kan ya, karena itu urusan mereka. Terus bank setelah itu di bawah akun bank itu ada akun piutang. Piutang real atau nominal? Nah, gimana? Di dalam laporan keuangan tersaji piutang umpamanya 1M. Nah, kira-kira gimana? Real atau nominal? Ada yang mau jawab silakan. Salah tidak bagus kok. Karena ini sangat bagus sekali bagi kamu nanti, memudahkan kamu untuk mempelajari akuntansi dengan lebih gampang. Nominal, Pak. Kenapa nominal, Gusti? Angka yang 1 miliar tadi seharusnya nggak benar kan gitu ya? Iya, Pak. Apa alasannya kira-kira?
yang cocok bahwasanya dia adalah nominal? Kan misalnya jualan 1 Mhm. juta Pak, Ya, tapi dia bayarnya secara kredit itu kan termasuk piutang ya Pak ya? ya, yang kredit itu piutang. Terus seandainya dia baru bayar 200 lagi 800-nya itu piutang Pak, maksudnya uangnya kan belum ada Pak gitu, tapi cuma ada nominalnya gitu Pak menurut saya Pak. Oh, oke. Yang lain ada yang mau menambahkan atau sesuai dengan pendapat Gusti? Dian, ada mau menambahkan silakan. Atau Rio mau menambahkan pendapat Gusti? Iya Pak. Sama. Kalau saya sih real Pak, karena itu duitnya kan udah pasti utang Pak. Uh, Iya. Secara dia bukan piutang adalah piutang, uang adalah uang gitu ya. Berbeda itu. Uang tadi kas atau bank itu uang. Kas adalah yang di tangan kita, bank adalah uang kita yang ada di bank. Piutang bukanlah uang gitu. Piutang bukanlah yang pasti, bisa saja nanti dia nggak membayar. Yang pasti piutang itu benar real dia, real Nah, dia Gus. real itu Pak. Ya, kenapa? Angkanya ada gitu. Terus ketika kita mentelusurinya, tentunya dasar piutang itu kan penjualan. Siapa-siapa saja yang membeli ke kita secara kredit yang kita kumpulkan. Nah, itu totalnya itu seharusnya real. Dasarnya dia adalah real. Jadi ini bukan menyangkut tentang uang Rio. Iya Pak. Ya, uang yang akan diterima nanti gitu ya. Jadi lepaskan pikiran kita dari uang. Ini adalah piutang. Paling nanti kalau seandainya ada kejadian ketika kita sudah jatuh tempo, ada orang yang tidak membayarnya, nah itu tergantung kita sekarang kita mau menghapuskan atau ibarat kata kita masih mau tidak menghapuskannya. Nah itu tergantung kebijakan perusahaan untuk kasus begitu. Efek dari penghapuskan tentunya akan memunculkan nanti cadangan kerugian piutangnya. Atau orangnya sudah nggak tahu kemana, nah setelah itu baru kita bisa keluarkan dari piutang. Nah, ketika kita keluarkan dari piutang itu, nah itu bisa kita sebut penyesuaian. Cuman ada efek lainnya karena hal tersebut secara dasar dia adalah akun real. Benar-benar piutang seperti itu kita. Terus saya lanjut satu lagi, persediaan stok gimana? Real atau nominal? Jadi kita membeli barang, terus setelah itu kita simpan, terus kita jual, terus berapa sisa stok kita akan gitu ya. Efek dari stok tadi ada retur beli atau retur jual. Gimana Gusti? Real atau nominal? Real Pak. Iya. Stok adalah real karena dia nilai dari stok kita tersebut. Nah, saya berharap tuh kamu bisa uji tuh akun tersebut, mana yang real dan mana yang nominal. Tujuannya apa? Memudahkan kamu nantinya. Jadi untuk melihat langsung saja kamu tahu. Contoh saya masukin satu lagi perlengkapan, apakah real atau nominal? Perlengkapan ya nominal. Kenapa? Nggak mungkin perlengkapan dibeli terus kita nggak menggunakannya kan begitu. Terus aktiva tetap, apakah real nominal? Aktiva tetap nominal, karena dulu kita beli, terus nggak mungkin nilainya berkurang. Pasti dia telah merosot atau menyusut, yang disebut dengan penyusutan kan gitu dia. Nah sifat-sifat itulah yang harus kita tahu untuk bisa kita nanti membuat berapa nilai yang sebenarnya. Oke ya, saya kembali ke slide lagi. Nah, yang tadi ini menguji kebenarannya, audit internal melakukan analisis yang sama dengan audit eksternal, tetapi mempunyai lingkup tanggung jawab yang lebih luas. Nah, ini internal. Kenapa? Internal itu ada di dalam perusahaan, eksternal itu kita mempercayakan ke orang. Orang hanya bergerak secara intuisi dia gitu, intuisi dia. Tapi sebenarnya kita yang tahu, walaupun nanti eksternal menginformasikan seperti ini, belum tentu eksternal memberikan penjelasan yang benar, karena kan mereka tidak tahu prosesnya seperti apa. Mereka hanya berdasarkan standar akuntansi keuangan. Nih, kata dia. Tapi setelah itu kita yang mampu untuk menjelaskannya. Ada hal-hal lain yang bisa dijawab. Nah, itu biasanya dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Mempunyai kemampuan mengevaluasi dan mempengaruhi operasi perusahaan secara independen dari sudut pandang keuangan. Walaupun dia internal,
tentunya dia juga harus independen di sini. Jadi kalau seandainya ada unsur sangkut paut tentunya akan berbahaya. Oke sajalah kata dia gitu kan ya. Karena itu teman saya atau ibarat kata senior saya atau itu tuh yang akan berbahaya untuk nanti pengambilan keputusannya. Audit internal menawarkan objektivitas bukan subjektivitas. Jadi dia benar-benar seharusnya itu kaku sekali gitu ya. Tapi bukan juga dalam artian menyelidik, tujuan dasarnya itu untuk kemajuan bersama, jadi nggak perlu juga ditakutin gitu. Terus audit internal bekerja dengan cara yang sama seperti analis sistem. Nah, jadi dia melihat nanti tuh secara bisa saja angka yang contohnya gini, dulu biaya listrik kita 1 juta tadi, 1 bulan. Terus setelah itu biaya listrik kita 10 juta. Walaupun dicek ke dalam bukti bukti dari PLN tersebut, iya PLN tagihkan 10 juta. Terus setelah itu, ya di situ dia melakukan analisis. Ini ada yang nggak benar nih katanya. Ini nggak ada yang nggak benar. Nah yang nggak benar tadi, kenapa listrik kita ini begini kondisinya? Nah seharusnya kan diinformasikan, memang selayaknya harus diinformasikan. Nanti akan diambil pengambilan keputusan apa yang dilakukan. Biasanya kan ya oke kita harus terima saja dahulu. Nah setelah itu kita akan melakukan protes atau ibarat kata keberatan ke PLN. Ada apa ini? Nggak mungkin listrik kami seperti ini gitu. Karena biasa normal kami itu hanya 1 juta, bukan 10 juta. Bisa saja nanti kesalahan tulis kan gitu. Kesalahan catat meteran atau ibarat kata ada penipuan lainnya yang terjadi gitu. Terus saya lanjut lagi. Posisi audit internal dalam organisasi. Jadi di situ ada dewan direksi, ada komite auditnya, chief executive officer-nya ini kita pikir secara besar ya. Terus chief financial officer, direktur audit internal, departemen audit internal. Ini kalau saat kita lihat struktur organisasinya. Jadi komite auditnya itu ada di dewan direksi. Di atas dia nih, jadi bergerak di atas. Setelah itu ada kepalanya, terus setelah itu ada direkturnya, dan direktur lah nanti yang membawain departemennya. Jadi kalau kita lihat secara ideal ini ada dilakukan sama perusahaan besar. Terus kita ke slide berikutnya, jenis-jenis kegiatan audit. Audit keuangan menguji akurasi catatan perusahaan. Jadi financial audit itu menguji akurasi catatan perusahaan. Jadi ini dilakukan sama audit eksternal. Kenapa dilakukan sama audit eksternal? Biasanya orang membutuhkan opini audit. Kalau sananya internal audit kan tidak boleh memberikan opini. Jadi ada kita menyewa semacam kayak lembaga audit itu atau KAP gitu ya. Nanti mereka memberikan opini auditnya. Bahwasanya laporan keuangan ini wajar tanpa pengecualian. Terus wajar dengan pengecualian atau lain-lain nanti sebagainya. Sebentar siapa nih ada telepon saya deh biarin dulu. Terus audit operasional memeriksa efektivitas prosedur, jenis pekerjaan yang dilakukan, analisis sistem selama tahap, analisis siklus hidup sistem. Nah, berarti di sini audit operasional memeriksa efektivitas prosedur, apakah ini efektif atau hanya muter-muter di sana gitu. Tentunya kalau seandainya akan berbahaya ya. Kalau seandainya kita tidak melakukan audit operasinya, jangan-jangan waktu yang seharusnya bisa dilakukan lebih pendek ternyata lebih lama. Efeknya apa? Membuat orang bosan, jenuh ya. Akhirnya membuat dia bete lah, ibaratnya nanti jadi burn out gitu, jadi pekerjaannya terbengkalai. Terus EDP auditor. Saya pernah waktu itu ikut semacam kayak seminar audit yang diadakan sama salah satu universitas di Malang, cuman ini via online juga. Terus di sana dia menggunakan, di Indonesia ini ada Atlas namanya, jadi semacam kayak Excel yang tersinkronisasi secara keseluruhan. Jadi nanti ada di situ opini audit. Bolehlah kita sebut itu sebagai data processing. Cuman belum keren lah ya kalau seandainya kita lihat, belum keren banget. Kenapa belum keren banget?
nggak bagus, kalau tentunya kalau seandainya menggunakan berbasis web atau apa, tentunya akan lebih bagus, sementara dia masih berbasis Excel. Bentar ya, saya jawab SMS dulu dari Prodi. Tapi ada sih beberapa lembaga-lembaga di luar itu, mereka mempunyai data processing sendiri, elektroniknya, data apa namanya, software audit yang lebih keren gitu. Nah, cuman biasanya itu hanya untuk kepentingan mereka, jadi mereka nggak mau membaginya dengan yang lain. Jadi hanya untuk yang dikembangkan sendiri dan mereka menggunakan sendiri. Mudah-mudahan nanti kalau seandainya saya ada cari datanya lagi, kalau ada saya akan kirimkan ke kamu untuk atlas tersebut. Jadi bentuk audit menggunakan Excel, software Excel, namanya Atlas, itu dipakai di Indonesia. Secara persentase sangat tinggi sekali yang memakainya di Indonesia. Nanti tolong ingatin saya ya, Gusti ya. Gusti masih ada di ruang kelas. Oh, Gusti keluar. Si inilah Rio. Rio nanti ingatin saya ya, Rio ya. Iya Pak, ingetin apa Pak? Kirimin software Atlas gitu. Oke baik Pak. Nanti saya coba cari dulu di mana. Terus kalau dapat saya kirimin ke WhatsApp group. Jadi dia semacam software untuk audit. Terus saya lanjut ke slide berikutnya. Profesional oleh auditor internal mencari 3 kemampuan dasar dari sistem. Jadi pengendalian yang memadai. Pengendalian yang memadai tentunya membuat apa yang kita nilai itu menjadi hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Efisiensi berarti irit secara jangan nanti ya kita menggunakan software, kita menggunakan aplikasi atau apa yang keren, ternyata itu memakan waktu, jadi berbahaya malah. Efisiensi dari segi biaya tentunya dia menjadi lebih irit gitu. Terus ketaatan pada kebijakan perusahaan. Nah, berarti di situ ada standar kebijakan perusahaan. Ketika perusahaan melakukan kebijakan akuntansi seperti apa, nah berarti itu harus ditaatin. Jangan nanti contohnya gini ya, perusahaan menggunakan catatan secara accrual basis. Terus si pencatatnya mencatat hari ini, kapan dia ingat dia menggunakan accrual. Terus setelah itu dia cash basis, accrual cash basis. Itu akan susah untuk memperbaikinya. Jadi kalau seandainya logika secara accounting, kalau konsisten salah enak. Tapi kalau seandainya salah benar itu susah itu gitu kan ya. Kalau konsisten salah, tinggal dilakukan 1 kali jurnal pembalik beres dia semua. Tapi kalau seandainya salah benar, berarti harus dicari dulu mana yang salahnya itu, nanti deteksi dulu, nah setelah itu baru dilakukan. Nah koreksinya makan waktu gitu, jadi buat lama malah jadinya. Terus audit kesesuaian, ini biasanya compare ya, berarti kita bisa mengcomparing data. Jadi ketika umpamanya data itu dibuat sama bagian tertentu, contohnya bagian keuangan, kita bisa juga lihat pada kondisi yang lain juga untuk mengcompare bahwasanya ini datanya sudah oke gitu. Jadi dibandingkan bagian produksi mengolah datanya sendiri, terus data itu dimasukkan ke dalam sistem, nanti kita bisa ambil data produksi, ambil data di laporan accounting, ketika di-compare, nanti kita bisa lihat benar nggak gitu datanya. Nah, ini audit kesesuaiannya. Rancangan sistem pengendalian intern. Nah, ini paling penting, jadi kita harus mengendalikan sistem dari audit tersebut. Audit internal berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem karena biaya kesalahan sistem meningkat seiring dengan berlangsungnya siklus hidup sistem tersebut. Jadi seiring dengan si sistem tersebut akan bergerak gitu kan ya, kita gunakan, biaya kesalahan itu akan meningkat ya, karena macam-macam nanti nih, ada sifatnya seperti apa, dan seterusnya itu di-maintain terus. Nah, ketika terjadi tentunya bisa kita tingkatkan atau kita bisa upgrade. Auditor memberikan keahlian yang dapat meningkatkan kualitas sistem. Jadi
pembuat sistem ya pada dasarnya ya, kalau seandainya kita bawa ke ranah ilmunya, itu ada di bagiannya teknologi informatika. Ada namanya sistem informatika. Yang membuat adalah teknologi informatika, itu yang membuat suatu sistemnya. Mereka nggak bisa bekerja tanpa tahu apa yang mau dikerjakan, karena mereka nggak tahu memang apa yang dikerjakan. Nanti berdasarkan bagian yang merequestnya. Si sistem informatika, dia menganalisis sistem yang telah dibuat tadi. Jadi atas yang dibuat tadi akan dianalisa sama si sistem informasi, apakah sudah layak dari segi semua sisinya, dari segi kebutuhan, efektif nggak, efisien nggak. Nah, terus bagian si accounting tentunya akan memberikan ini loh yang kami perlukan gitu. Gitu juga dengan audit. Audit memberikan keahliannya. Saya pengen gini gitu. Dalam Accurate, saya akan coba tampilkan juga ke kita sebentar. Saya buka Accurate-nya. Coba kita lihat ya di sini ya, auditnya itu seperti apa. Saya ambil dari sini, ini ada di sini laporan pemeriksaan, rincian jejak pemeriksaan. Nah, ini adalah semacam auditor dari sistem. Saya taruh tanggal, mudah-mudahan ada transaksi yang saya lakukan dalam waktu dekat kemarin, tanggal 1 bulan 5 sampai 14 bulan 6. Oh, nggak ada. Nah, ini contohnya. Jadi karena di sini hanya menggunakan satu akun saja, terlihat supervisor tanggal 27 bulan Mei 2009 katanya tadi ini Maret ya, Maret saya ambil sekarang yang ini aja deh, 27 Maret 2009, 15 jam 3 menit 37 detik, supervisor membuat bukti jurnal. Nah, ini membuat, ini dia. Terus tanggal sekian katanya membuat, ini masih membuat, ini ada juga nih merubah gitu kan. Jadi di sini terlihat nih, jadi kita bisa mendeteksi angka itu akan terlihat semuanya. Jadi ada dia. Terus ini dalam bentuk laporan audit, jadi kita bisa mendeteksi kalau seandainya terjadi hal-hal yang aneh gitu, contohnya menghapus atau apa, mengedit, kenapa harus dihapus, kenapa harus diedit. Kalau membuat berarti kan masih ada, bisa kita sesuaikan dengan laporan. Tapi kalau menghapus dan mengedit itu kan ada indikasi yang cukup unik di dalam gitu. Satu lagi kita bisa lihat juga dari laporan, contohnya saya ambil laporan laba rugi, ini saya coba buat tahun 2000. Nah, ini. Jadi ketika kita lihat penjualan bahan bangunan, apa sih ini kita bisa lihat, double klik di sini. Nah, kita bisa lagi double klik di sini. Jadi ini dia ngubur langsung nanti ke bagiannya. Nah, ini. Oh, ini ya. Oh, oke, saldo awal. Kenapa ini nggak sistemik penjualannya kok di jurnal umum gitu. Jadi kita bisa memahami bahwasannya ini hanya opening balance, hanya saldo awal saja ketika pembentukan. Kecuali seperti yang di bawah nih, sales invoice 42. Berarti dia harus ke invoice-nya. Nah, pertanyaannya nanti akan muncul lagi, kenapa ini nggak berdasarkan PO ya? Nah, seharusnya kan ada sales ini, ada PO, rujuk saja nilai nominal sekian. Nah, ini perlu dijelaskan. Nah, inilah nanti yang harus jadi semacam bahan temuan bahwasanya SI 1031 ini tidak sistemik. Gambarannya kira-kira seperti itu.
Bisa dipahami maksud saya? Ada yang mau bertanya silahkan. Bisa ya? Jadi kita harus membuat dia itu sesuai dengan sistem yang kebijakan perusahaan. Saya ada teman waktu itu bertanya, bisa nggak semua pembelian yang kami lakukan itu masuknya ke faktur pembelian? Oh bisa, bisa saja. Walaupun dia membeli perlengkapan, jadi dia pengen mendeteksi dalam artian nggak boleh nanti bagian-bagian itu meminta uang gitu saja untuk beli perlengkapan. Jadi ada fakturnya, mana bondnya. Walaupun dia beli umpamanya ke toko kecil, pasar saja. Jadi itu harus dibuat fakturnya juga. Jadi tahu gimana cara nanti mendeteksinya. Selanjutnya saya ke slide kita lagi. Ini yang tadi ya, ketaatan pada kebijakan perusahaan, audit kesesuaian, terus rancangan sistem pemerintahan. Ini auditor memberikan keahliannya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Subsistem intelijen keuangan. Informasi pemegang saham di situ laba, laporan tahunan atau triwulan. Si pemegang saham kan tentunya pengen tahu juga apakah saya menginvestasikan uang saya di dalam perusahaan itu sesuai nggak dengan ekspektasi saya. Dia bisa kembali lagi ke uang tersebut ke saya dalam jangka berapa lama gitu. Contohnya saya mau mendirikan usaha, terus saya ngajak kamu ikut bergabung sebagai pemegang saham. Tentunya kamu punya ekspektasi uang yang kamu tanamkan ke saya itu bisa kembalinya dalam waktu berapa lama. Tentunya itu secepat-cepatnya. Setelah itu kan perusahaannya bisa bergerak stabil tanpa harus disuntik lagi, dan pemegang saham tentunya akan dapat dividen terus. Jadi harus tahu kita berapa lama. Nah, informasi itulah yang dibutuhkan sama pemegang saham. Dan dia pengen tahu juga berapa nilai sahamnya sekarang. Dulu umpamanya satu lembarnya 1 juta. Nah, dilihat dengan laba sekarang ketika dibagi dengan jumlah saham yang beredar, tentunya keinginan pemegang saham ya naik. Jangan sampai nanti turun. Kalau turun berarti kan bahaya juga nih. Itu keinginannya itu nilai dari saham itu naik. Dan ketika kenaikan ya indikasinya ya dividen lah jadinya. Nah, laporan di sini ada laporan tahunan atau laporan triwulan, tapi saya nggak yakin juga dengan kayak tahunan kan terlampau lama ya, triwulan pun juga bisa kita sebut terlampau lama untuk bisnis sekarang. Kalau ada laporan bulanan, dan untuk pada kasus-kasus tertentu ada laporan yang didesak, namanya datang terus tanya berapa laba rugi sekarang gitu. Jadi sifatnya audit mendadak lah kira-kira seperti itu. Terus informasi masyarakat keuangan, tentunya ini bisa dilihat dari Bursa Efek Indonesia dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis. Nah, dari data itu kita bisa memprediksi ketika rata-ratanya kondisi seperti ini tentunya berlaku sama, karena kita juga bergerak pada industri yang sama. Terus pengaruh lingkungan pada arus uang. Lingkungan berpengaruh langsung atau tidak langsung pada arus uang melalui perusahaan. Coba kita lihat sekarang ya, corona terjadi, terus seluruh sektor-sektor atau faktor-faktor ekonomi itu menjadi suatu yang masalah sekarang. Kenapa disebut masalah? Karena nggak ada orang yang mengira bahwasannya sedahsyat ini gitu ya, sedahsyat ini. Sudah hampir ya 2 tahun ya, sudah hampir 2 tahun. Nanti kalau seandainya masuk di bulan Maret tahun berikut, corona udah 2 tahun. Kondisi masih belum stabil. Kemarin saya lihat di Prancis sudah mulai katanya restoran-restoran buka. Mudah-mudahan di Indonesia juga sudah mulai kembali. Cuman efek dari pulang kampung kemarin, kabarnya corona akan naik lagi ya. Di DKI vaksin sudah 61%-an gitu. Nah, berharapkan akan lebih bagus ke depannya untuk kita, karena kita harus mengubah nih. Nah, di sini kan lingkungan ini yang berpengaruh langsung dan tidak langsung pada arus uang. Lalu secara pemerintah tentunya lebih pengen uang itu bukan kita tabung gitu ya, dalam artian kita boleh nabung di bank, tapi kita konsumsi gitu, konsumsi atau produksi. Jadi uang itu berputar. Bank pun juga nggak akan rugi juga kalau seandainya uang ditabung
karena bank juga yang pendapatannya itu lebih besar dari menyalurkan uang. Jadi dia hutangkan ke orang atau dia investkan ke tempat lain gitu. Nah, dia lebih lebih beruntung, lebih besar menikmati hasilnya di sana daripada uang yang ditanam di dia hanya mengambil pendapatan dari biaya administrasi dari nasabah yang menabung, kan begitu dia. Terus selanjutnya subsistem peramalan. Ini forecasting tadi atau anggaran. Kita udah dapat mata kuliah anggaran, Rio? Pak. Belum ya? Anggaran ini berkaitan dengan masa yang akan datang, tapi dasarnya itu masa lalu. Jadi kalau kita memprediksi ya, kalau dalam ilmu matematiknya itu kita lemparkan dadu, kemungkinan 6 keluar itu kan 1:6. Walaupun nanti kalau kita lemparkan nggak keluar dia, nggak keluar sama sekali. Udah 100 kali, 6-nya nggak keluar juga. Ya lagi apa saja kan gitu ya. Tapi secara prediksinya 1:6 bisa saja sekali lempar juga 6 dia. Nah, ini secara matematisnya. Secara agamanya ilmu falak namanya, tapi logikanya mendung kan belum tentu hujan. Jadi kalau seandainya kita lihat mendung, kemungkinannya hujan, tapi belum tentu gitu. Tapi bisa dipakai. Jadi peramalan ini bukan dalam artian bahwasanya nanti yang membuatnya itu adalah orang yang semacam kayak dukun atau apa gitu, prediksi depan, bukan. Kalau dukun secara akuntansi atau ekonomi atau keuangannya ini, kita menggunakan data masa lalu. Jadi data-data yang lalu itu contohnya gini. Kita lihat bahwasanya tingkat produksi kita tuh mampu untuk memproduksi sebanyak 100 gitu ya. Anggaplah 100 kue kering. Satu oven itu 100 kue kering. Kita punya satu oven. Berarti kita bisa produksi 100. Atas penjualan 100 itu kita akan mendapat uang sekitar 1 juta gitu. Terus bulan besok kita mendapat uang 980. Bulan besoknya lagi kita mendapat uang umpamanya sekitar 950. Nah, itu kita bisa prediksi. Jadi logika kasar kita bulan pertama kita bisa menjual maksimal, bulan kedua kurang, bulan ketiga kurang sedikit. Logika itu sudah bisa dipakai. Bisa saja nanti kita membuat rata. Bulan pertama ditambah dengan bulan kedua, ditambah bulan ketiga, dibagi dengan 3. Berarti itu adalah proyeksi kita nanti, anggaran kita untuk bisa melakukan penjualan pada bulan keempat. Itu dasarnya gitu. Jadi semua peramalan merupakan proyeksi dari masa lalu. Semua peramalan merupakan proyeksi kita. Semua peramalan terdiri dari keputusan semi struktural. Jadi dia adalah tidak terstruktur banget, cuman ada strukturnya. Tidak ada teknik peramalan yang sempurna. Jadi nggak mungkin kita tahu bahwasanya nanti akan 100%. Nggak bisa juga. Keadaan lain sama kayak kasus di pasar Tanah Abang ya, beberapa tahun pada kondisi corona tuh masa membeli orang biasanya itu ada pada masa dekat-dekat bulan puasa atau 2 bulan sebelum bulan puasa. Bulan 3 waktu itu orang sudah memproduksi banyak produk bulan 3. Bulan 3 tersebut juga corona datang, hancur langsung semuanya. Jadi peramalannya hancur sedasat-dasatnya. Sangat rugi sekali dia, barang banyak tapi nggak laku gitu kan ya, hutang datang. Peramalan jangka pendek dan jangka panjang. Sekarang kita lihat ya, peramalan jangka pendek dilakukan oleh area-area fungsi. Jadi pendek itu sifatnya fungsional. Terus peramalan jangka panjang dilakukan oleh area selain perusahaan. Jadi kita bisa memprediksinya selain dari area perusahaan. Jadi siapa yang melakukan peramalan jangka panjang? Tentunya pemimpin perusahaan yang harus berpikir kira-kira 10 tahun lagi kita akan ada di mana. Nah, itu logikanya. 5 tahun lah ya. Kalau seandainya kita bawa ke dalam ranah repelita. Ada hal yang berkembang yang cukup unik juga sekarang. Saya tanya Rio, berapa anggaran yang dibuat sama Prabowo untuk anggaran alutistanya? Yang mana, Pak? Tahu Rio? Prabowo, Menteri Pertahanan, kan dia Menteri Pertahanan kan alutista. Ya, kan lagi masalah tuh sekarang, lagi rame ya. 1,7 kalau nggak salah ya, triliun ya. Iya Pak. Ya benar ya, coba saya cari di internet sebentar.
Ini kan lagi rame nih. Satu, benar nggak angkanya? Takut salah saya ini. 1,7 triliun anggaran alutista. 1,760 triliun. Nah ini dia semua. Di ini Raha Kudini Bakri menilai anggaran 1,7 kuadriliun malah terlalu besar katanya. Nah ini juga harus apakah sudah sesuai kan gitu kan ya? Apa hal-hal yang penting? Kenapa ibarat kata Prabowo menganggarkan sedahsyat ini bukan 1, loh, 1,760, bukan 1,760 triliun, 1,760 itu 1,7 kuadriliun. Nah baru dengar saya nih kuadriliun gitu. Triliun aja ini ya dahsyat, kuadriliun lebih dahsyat lagi kan gitu. Terus apakah ini seperti apa gitu? Kemarin saya nonton di salah satu podcast Deddy Kobuser sama Prabowo. Tumben nih Prabowo datang ke Deddy Kobuser kan gitu ya. Prabowo jelaskan, saya diminta menyusun anggaran 25 tahun. Oh, baru saya 25 tahun. Ternyata ini untuk 25 tahun ke depan. Ya wajar-wajar saja gitu kan ya. Cuman yang nggak wajar tuh nanti kalau seandainya dibandingkan dengan Amerika, Amerika itu setahun 10 kuadriliun. Kita 25 tahun 1,7 ya jauh kemana-mana kan gitu. Dalam artian 25 tahun ya sah-sah saja, tapi harus dikaji lagi gitu. Ini kan juga belum diputuskan, terlepas nanti disesuai atau tidak. Oke ya, saya lanjut. Jadi ada nanti tadi ya anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang tentunya untuk yang sifatnya panjang juga jangka pendek tentunya untuk melakukan area-area fungsional yang sifatnya operasional. Terus metode peramalan. Metode non kuantitatif didasarkan pada penaksiran subjektif, teknik konsensus panel atau metode Delphi. Nah, kita menggunakan di sini teknik-teknik tertentu yang secara statistikal dia jadinya. Metode kuantitatif. Nah, ini yang ini ya. Yang di atas kuantitatif, yang di bawah inilah yang menggunakan kuantitatif. Statistik dia, analisis regresi melibatkan pembuatan suatu hubungan antara kegiatan drama dengan kegiatan lain. Jadi kira-kira ketika kita taruh variabelnya mana yang independen dan dependennya apa-apa saja yang berhubungan dengan hal-hal tersebut, regresi sederhana atau multivarian dari regresinya tersebut. Paket statistik bisa pakai macam-macam nih, yang standar banyak orang pakai di lembaga pendidikan itu kan SPSS, atau ada yang memakai nanti EView dan macam-macam untuk gejala-gejala ekonomi seperti ini gitu. Jadi harus dipikirkan secara kuantitatif dan non kuantitatif atau kualitatifnya. Tapi jangan ya, kalau menurut saya jangan jadikan kualitatif menjadi kuantitatif. Berisiko, walaupun itu diizinkan tapi dia kehilangan makna. Nanti kamu akan menyusun skripsi, kamu akan paham tuh. Ada orang yang membuat kuesioner, terus kuesioner itu dilemparkan. Nah, kuesioner itu sebenarnya nanya nih, seperti saya mau nanya kamu, gimana pendapat kamu tentang A gitu. Terus setelah itu saya kasih semacam kayak guide gitu ya. Dalam artian gini lah, saya bertanya ke kamu sekarang tentang kampus. Sudah ada yang pernah ke kampus C di kelas ini? Sudah, Pak. Rio udah pernah. Saya nanya sekarang ke Rio. Bagaimana pendapat Rio tentang kampus C? A, kata saya, bagus. B, dekat sekali, enak gitu kan ya, nyaman. Terus C nggak nyaman. D kurang bagus. Nah, kira-kira apa jawaban Rio? Saya sih A, Pak, bagus. A, bagus. Nah, apakah boleh saya memberikan pertanyaan, bagaimana pendapat Rio dengan mengungkung Rio dengan ABCD yang saya minta gitu? Kira-kira boleh nggak?
Saya menanyakan pendapat Rio, tapi saya mengunci Rio dengan 4 jawaban. Yang lain gimana? Gimana Gusti? Saya nanya ke Rio tadi, cuman saya kunci jawaban Rio dengan 4 penjelasan ini, 4 yang saya inginkan, 4 jawaban yang saya inginkan. Maksudnya gimana ya Pak? Saya kurang paham. Ya, saya menanyakan ke Rio, bagaimana pendapat Rio gitu. Tapi jawaban Rio ini sudah saya kunci. Masih belum paham ya? Sebenarnya itu nggak boleh gitu. Saya menanyakan pendapat orang, kenapa saya harus mengatur orang itu gitu kan, nggak boleh. Orang pendapat dia itu adalah sesuatu yang benar. Kenapa saya mengunci dia? Rio terpaksa atau ibarat kata nanti jawabnya bagus, karena kalau dia jawabnya jelek nanti berarti akan ada masalah nanti. Nah itu dia bisa saja jawab kok nggak enak ininya parkirannya atau apa gitu kan ya, turunnya terlampau tajam, kenapa nggak seperti ini ya gitu kan, bisa macam-macam kan Rio kan ya, Ya Pak. bukan suatu jawaban yang terkunci. Nah ini yang dimaksud dengan hal kasus tadi, karena seandainya yang saya merubah kualitas, bagaimana pendapat kamu, nah itu adalah pertanyaan kualitas, tapi saya mengiring Rio ini ke jawabannya menjadi kuantitas gitu. ABCD dia. Pertanyaan itu pendapat saya, kampus itu enak sekali, bagus sekali, banyak tumbuh-tumbuhan hijau, parkirnya enak, yang ini di sini, yang ini ruangannya lega, tempat duduk saya ini gitu kan ya. Nah, nggak ada kan ya di dalam jawaban tadi ya, gitu kira-kira Rio. Iya. Karena itu pribadi Rio mau jawab apa. Jadi secara hal kualitas jangan dikuantitaskan. Kalau seandainya Rio jawab A, B, C, D tadi, Rio kejebak gitu. Kejebak dalam jawaban yang saya inginkan. Mau nggak mau kata Rio harus jawab A, B, C, D. Saya merubah kualitas menjadi kuantitas. Akhirnya hilang makna malah. Jadi sesuatu yang lebih bagus menjawabnya menjadi sesuatu yang lebih terkunci. Jadi sesuatu yang bebas akhirnya dimasukin ke kandangnya. Efeknya apa? Hilang makna dia. Jadi kita jauh kemana-mana jadinya. Baik ya, saya lanjut dahulu. Tinggal 2 slide lagi. Subsistem manajemen data. Arus uang dapat dikelola mencapai 2 tujuan. Yang pertama itu memastikan bahwa arus masuk pendapatan lebih besar daripada arus keluar biaya. Nah, ini intinya. Jadi kalau seandainya kita masuk ke dalam ranah keuangan, seharusnya uang masuk lebih besar daripada uang keluar. Kalau kejadian seperti itu, berarti perusahaan bergerak ke arah yang bagus. Jadi pendapatan lebih besar daripada biaya. Penjualan kita lebih besar daripada beban kita. Memastikan keadaan tetap stabil sepanjang waktu. Nah, berarti kita harus bisa memastikan bahwasanya keadaan itu stabil sepanjang waktu. Kalau seandainya terjadi corona ini, berarti asumsinya kita masih bisa bergerak. Apa yang harus dilakukan? Tetap gimana cara membuat arus uang masuk lebih besar daripada arus uang keluar. Beberapa perusahaan barangkali melakukan pengkurusan badan gitu ya, merumahkan karyawannya beberapa dengan gaji tetap diberikan, cuman nilainya lebih dikurangin karena nggak ingin memberhentikan karyawan, atau pilihan terakhir itu ya berarti kan harus mengurangi karyawannya. Tahu kalau seandainya enggak, berarti kan kita harus lebih bagus atau kita harus meningkatkan penjualan tanpa harus mengeluarkan karyawan. Seharusnya kan kalau bisa yang pertama, yang poin yang terakhir tadilah yang akan kita tuju, naikin pendapatan tanpa harus kehilangan karyawan. Terus analisis arus kas dengan perangkat lunak model arus cash flow model, berarti kita menganalisisnya dengan menggunakan perangkat lunak. Jadi kita akan menggunakan Electronic Data Processing (EDP). Kenapa ini disarankan? Karena tingkat kesalahan manusia itu lebih tinggi, walaupun pada pekerjaan berulang biasanya manusia jenuh. Nah, ketika jenuh itu efeknya bisa menjadi merugikan diri dia sendiri atau merugikan perusahaan. Kalau seandainya sistem, tentunya dia tidak ada toleransi terhadap sistem, nggak bisa ngapa-ngapain. Contoh gini ya,
ada hal kasus tertentu. Kita punya pelanggan itu kita hanya memberikan hutang ke dia itu dengan batasan umpamanya 10 juta. Lebih dari 10 juta nggak akan bisa lagi. Kalau kita serahkan ke manusia, tentunya manusia bisa lupa atau bisa saja nanti telah terjadi penggantian di dalam bagian piutang atau bagian penjualan. Nah, kalau sana itu dikunci di dalam sistem, kita taruh gitu kan ya batasan. Nah, batasan itu akan mengunci. Nanti dia akan bilang begini, tidak bisa lagi diberikan karena seorang tersebut sudah melewati batas piutangnya. Di Akuret ada batasan. Coba kita lihat ya, daftar pelanggan. Saya ambil Bangun Perkasa ini. Bukan di dia letaknya, sebentar. Di kita bisa kasih batasan kok. Coba kita buka, lihat dulu di preferensinya. Sudah terbuka belum fiturnya? Udah lain-lain, navigasinya oke. Mana dia? Jasa pengirim, nama, syarat jasa pengiriman. Bentar, saya nyalain dulu si ininya. Pakai penjual. Oke. Nah, ini ada di batasan komisi. Seperti biasa sih di pelanggan letaknya. Nah, ini dia, sorry, di pelanggan. Jadi kita bisa taruh batasan piutang dia. Nah, di sini. Jika tidak ada faktur beredar melebihi. Nah, ini kita tentukan berapa hari. Kalau misalnya dia umpamanya dikasih net 30, berarti kita bisa taruh ini 30 hari. Jika piutang tidak melebihi, nah kita kasih jatahnya. Dia bisa ngutang kita itu hanya 75 juta, lebih daripada itu berarti nanti akan ditolak. Kalau dia seandainya dia 30 hari, fakturnya belum dia bayar juga, nanti kalau dia beli lagi, nggak akan bisa, terkunci langsung. Jadi ini tergantung kebijakan yang kita tetapkan, menguncinya gitu. Nah, ini salah satu yang bisa kita kendalikan. Nah, enaknya dari segi sistem tentunya hal seperti tersebut. Jadi kita bisa mengendalikan. Terus kita ke slide berikutnya, subsistem pengendalian. Nah, ini tentunya suatu hal yang kita butuhkan untuk proses berkelanjutan. Anggaran operasi atau operating budget, jumlah uang yang tersedia untuk digunakan memenuhi tujuan operasional untuk 1 tahun fiskal. Jadi ketika kita mau investasikan uang ke dalam artian membentuk modal, nah, uang tersebut harus kita buat bahwasanya ini bisa membuat perusahaan secara operasi bisa bergerak 1 tahun. Jangan nanti kita bermodal, umpamanya kita mau bisnis yang cukup besar, terus modalnya hanya 100.000 gitu kan ya. Terus agak susah kita jadinya bermanuver, mau beli bahan kurang uang, mau beli ini kurang, jadi susah malah gitu. Terus proses penganggaran pendekatan dari atas ke bawah ini secara secara sistem ya, atas ke bawah itu berarti kita lihat dari divisi operasional, sumber dayanya dan segala macam sampai nanti keputusan tingkat atasnya, lihat dari tingkat manajerial. Terus pendekatan dari bawah ke atas, terus partisipan ini berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing dan saling mendukung. Selanjutnya, penyusunan anggaran secara partisipasi manajer pada berbagai tingkat berunding mencapai anggaran yang memuaskan semua pihak.
Saya akan coba tampilkan garis kasar dari suatu anggaran komprehensif. Ntar saya buat Excel-nya. Mudah-mudahan bisa jadi gambaran kita atas kebutuhan nanti keuangan. Excel saya terlihat semua? Apakah Excel saya terlihat? Belum, Pak. Nah, ini terlihat, Ayu? Sudah, Pak. Ya. Oke ya. Kita lihat itu yang, sebentar, jangan poin 1 dulu. Ini kita mencari sekarang namanya bahasanya budget ya, budget keuangan. Berarti logika keuangan di situ itu adalah uang masuk. Yang kedua, uang keluar. Nah, kan gitu ya, uang masuk dan uang keluar. Tentunya harus kita pikirkan yang pertama itu uang masuk. Uang masuk ini harus lebih besar nanti dari uang keluar. Kalau kenyataannya terbalik, apa yang dilakukan kan gitu kan ya. Sekarang kita pikirkan yang poin A dahulu. Ini 1, nanti saya akan buat 1A-nya. Nah, uang masuk biasanya dari mana? Kita secara perusahaan ya. Kira-kira uang Jualan. Pendapatan penjualan, Pak. Penjualan menghasilkan uang masuk. Iya, Pak. Menurut saya, Pak. Ya, penjualan tidak menghasilkan uang masuk. Gusti. Yang menghasilkan uang masuk itu justru piutang malah. Karena penjualan akan menghasilkan piutang. Bisa dipahami, Gusti? Bisa, Pak. Nah, jadi itu efeknya benar dari segi penjualan itu adalah main utama perusahaan. Jual berarti nanti akan menghasilkan piutang, piutang akan menghasilkan uang masuk tadi. Tapi saya akan bawa pikiran Gusti, saya membuatnya penjualan tunai ya Gusti ya. Penjualan tunai menghasilkan uang tunai. Terus penagihan. Ada lagi? Ada lagi nggak? Tolong bantu saya. Modal apa ya? Apa? Siapa tadi, Rio atau siapa? Iya, modal, Pak. Modal berarti ini hutang. Modal awal. Ini hutang namanya. Hutang kepada pemilik. Ya. Ini menghasilkan uang masuk, hutang kepada pemilik. Ada lagi? Terlepas nanti ini ya tambahan modal bisa saja kan ya, menambah uang masuk. Jadi kita anggap saja ini sama hutang kepada pemilik. Ada lagi? Kita buat ini pendapatan lain-lain. Apa contohnya? Nabung uang di bank, bank kasih kita bunga, tapi efeknya kecil. Yang paling utama itu penjualan dan penagihan di sini. Ini yang paling utama. Kalau seandainya hutang pada pemilik itu di awal saja, seperti Rio bilang tadi, mungkin nanti pemilik suntik-suntik terus ya. Kalau suntik-suntik terus berarti perusahaan tidak benar itu gitu. Ini logika uang masuk. Terus penjualan akan membutuhkan nanti namanya di sini ada juga namanya anggaran penjualan. Jadi kita juga bisa memprediksi penjualan kita. Nah, yang ini berarti ada lagi nanti namanya nih anggaran piutang. Yang ini ada namanya subsistem anggarannya lagi, anggaran hutang. Kalau pendapatan lain-lain ini nggak ada anggarannya, karena kan bukan tujuannya, nggak perlu dianggarkan itu. Nabung uang di bank kan bukan tujuan perusahaan. Nggak mungkin kamu nabung uang di bank
Atau apa ya, kita juga harus menilai kalau seandainya di deposito kan mana yang lebih bagus kan gitu ya. Ini bisa juga satu lagi kita tambah investasi. Nah, selanjutnya kita bicara ke yang poin kedua sekarang, uang keluar. Uang keluar itu kira-kira apa saja? Ada yang kasih ide? Sini yang paling besar itu pembelian bahan baku. Ini yang paling besar. Karena dalam artian pembelian bahan baku ini, kalau kita lihat secara perusahaan ya, industrial, bisnisnya itu di sini malah. Jadi dia harus mempertahankan persediaannya, mengendalikan dengan lebih baik. Terus pembayaran upah, ini ranah produksi ya. Terus pembayaran biaya overhead. Terus setelah itu ada di sini nanti pajak dan lain-lainnya. Nah, tentunya di sini ada juga nih, ada anggaran sampai sini juga bisa. Jadi nanti kita bisa membuat anggaran pembelian bahan baku, anggaran pembayaran upah, pembayaran biaya overhead pabrik. Kita berasumsi ketika kita taruh, anggaplah angka ini memunculkan sesuatu tertentu nanti, kita buatlah umpamanya ini asal saja ya, saya asal ketik saja, saya taruh aja angka 2 semua nih, saya jumlahkan, berarti menghasilkan angka 10 gitu. Terus ini saya asumsi juga, asal juga, ini taruhlah nilainya 2 juga, saya jumlahkan lagi, nilainya 10 juga. Nah, ini berarti uang masuk itu sebesar 10, uang keluar 10. Berarti ini adalah arus kas kita. Arus kas. Anggaplah kalau seandainya ini kita taruh di tahun 2020, kan gitu ya. Berarti nanti 2021 di sini ada saldo awal nih. Tunggu saya insert dulu. Ini namanya saldo awal. Nah, uang yang tadi 0 itu tentunya akan dibawa ke sini gitu. Nah, selanjutnya sama kondisinya seperti ini ya. Jadi kita prediksi seperti tadi. Kalau logika begini, berarti kan perusahaan nggak tepat ya, nggak bagus gitu. Berarti kan ada yang harus ditingkatkan gitu. Nah, jadi ketika kita menyusun anggaran, kita lihat ini berarti kita bisa lakukan pinjaman, kapan kita bayar, nanti kita olah sehingga penjualan kita menjadi naik. Biasanya lebih bagus kalau seandainya menggunakan metode yang penjualan di atas ini, kita menggunakan metode umpamanya di dalamnya ada last square, ada metode moment namanya, ada metode trend. Saya berharap minggu depan kita akan masuk ke anggaran komprehensif. Jadi saya akan memberikan contoh untuk kasus ini menggunakan satu pola saja, nanti namanya anggaran komprehensif. Jadi karena kalau dilihat waktu pun kayaknya nggak pas selesai kita nanti gitu. Cukup panjang soalnya untuk merancang suatu anggaran. Jadi saya akan menggunakan Excel untuk bisa kita lihat gimana nanti kondisinya. Jadi dasarnya seperti apa gitu. Kira-kira gambarannya seperti ini ya. Ini hanya gambaran kasar saja karena ini adalah bagian keuangan. Tentunya logika dia itu hanya ada 2, uang masuk dan uang keluar. Uang masuk kita harus tahu dari mana-mana saja gitu. Uang keluar tentu kita harus tahu dari mana-mana saja. Bisa saja yang kita buat sekarang ini hanya garis kasar saja, belum memenuhi unsur semuanya. Itu juga dengan anggaran pengeluarannya belum semuanya juga gitu. Jadi hanya ini template kasar saja yang saya buat. Minggu depan baru kita masuk ke dalam materi saja hitung-hitungannya. Terus saya lihat lagi ke slide kita. Nah, ini yang tadi ya, berunding mencapai anggaran yang bisa memuaskan semua pihak. Slide saya sudah habis, kita diskusi dahulu. Ada yang mau bertanya silahkan. Gusti, ada yang mau ditanyakan? Nando dan lain-lain. Saya belum ada, Pak.
Nando? Cukup, Pak. Elma gimana Elma? Cukup paham, Pak. Oke, saya rasa ini kan rata-rata cukup semua. Cuman saya mau nanya saja sekarang, kira-kira dari materi ini apa yang kamu dapatkan? Gusti dulu ya, nanti saya akan tanya satu-satu. Saya tutup slide saya dahulu. Silakan Gusti, apa yang bisa Gusti dapatkan? Simpulannya lah kira-kira, apa yang bisa Gusti simpulkan? Salah nggak apa-apa kok. Menurut saya dari materi ini Pak, kan karena saya jurusan akuntansi ya Pak, jadi lebih mengerti Pak. Mengerti dalam artian apa nih? Berarti bahwasanya materi ini bisalah untuk Gusti terapkan begitu? Iya Pak, maksudnya saling berkaitan Pak, antara sistem informasi manajemen dan kuliah yang saya ambil Pak dengan akuntansi Pak. Mirip. Ya, boleh minggu depan ya kita akan masuk ke aplikatifnya, walaupun secara Excel gitu, bukan menggunakan software. Terus saya ke Nando, apa kesimpulan Nando dari materi kita hari ini? Lebih ke ini Pak, apa namanya? Ke apa lagi? Gak apa-apa, biarin suara itu Nando, nggak masalah kok. Suara Nando kedengaran. Iya, rame Pak. Gak apa-apa, biarin. Apa kesimpulan Nando? Ya, kita jadi mengerti kegunaan SIM dalam bekerja gitu Pak ya. Oke, selanjutnya saya ke Elma. Apa yang bisa Elma simpulkan dari materi kita hari ini? Mana Elma nih? Pak, tadi sebelumnya Elma bilang izin bentar Pak, katanya dia sakit perut Pak. Oke. Ya, oke ya. Saya ke Rio. Rio gimana Rio? Iya Pak, jadi kita kan mengerti yang tentang tadi uang nominal sama uang real Pak. Oh ya. Terus juga pelanggaran. Ya. Jadi yang masih saya kurang paham tadi Pak, yang ada SPSS, terus regresi linear, tapi yang di atasnya itu Pak. Oke. Itu kan kita belajar statistik. Yang metode apa gitu? Besok saya akan coba masuk anggaran prinsip, terus kita tentukan anggaran penjualan menggunakan statistik. Bisa sih PSS, cuman kebutuhan kita hanya sedikit saja. Kita pakai besok itu regresi, tapi regresi kita pakai Excel bisa kok menggunakan regresi, karena ada kok rumusnya di dalam. Nanti Anda bisa lihat, Rio bisa lihat aplikatif matematik itu menunjang juga. Jadi kalau regresi itu kan rumusnya Y sama. Nah, saya ada kemarin ya, baru sekitar 2 hari yang lalu ada mahasiswa menelpon, dia bilang begini, lagi buat skripsi, jadi ada di penelitian dia itu yang tidak relevan gitu, tidak ada hubungannya. Jadi ketika dia hipotesis seharusnya profitabilitas itu mempengaruhi apa yang dia inginkan, ternyata kok enggak ya katanya. Terus struktur modal, apakah dalam artian struktur modal itu dipengaruhi nggak dengan profitabilitas? Kata dia dari teorinya ada gini, seharusnya dipengaruhi gitu. Terus ya kata dia, itu harus lihat datanya, bisa sifatnya seperti inilah ya. Saya membuat penjelasan di dalam satu kelas itu nilai anaknya rata-rata bagus semua. Rata-rata itu ada di kisaran 80-100, logikanya A. Tapi ada satu anak yang ibarat kata D gitu. Masukkan ke dalam rumus regresi itu rusak itu. Gara-gara satu itu merusak
data kita semua dalam sistem itu harus dikeluarkan. Itu dinamakan error gitu. Jadi ada yang membuat nanti dia menjadi deviasi, keluarkan itu gitu. Jadi itu salah satu perusaknya. Nah, nanti kita akan coba ya Rio ya dari data kita, karena di dalam ilmu anggaran penjualan itu ada namanya metode tren. Tren itu hanya membuat garis lurus saja, Januari berapa, Februari berapa, atau tahun berapa, tarik aja lah garis. Berarti itu nanti dari garis yang terakhir itu kira-kira saya udah segitu kan gitu. Kayak main tebak-tebakan Rio. Ya Tapi Pak. kita menggunakan nanti saya akan menggunakan metode kalau enggak regresi, kalau enggak momen. Minggu depan kita akan pakai. Gitu ya Rio ya. Baik Pak. Ya. Yuni gimana Yuni? Apa kesimpulan yang dapat Yuni tarik dari materi kita hari ini? Kalau saya Pak, saya jadi lebih tahu perbedaan yang tadi Bapak bilang sistem informasi keuangan dan akuntansi Pak. Oke. Suaranya kecil, terpaksa saya harus mendengarnya lebih. Oke ya. Terus sekarang saya coba tanya Latifah Aulia. Gimana Latifah Aulia? Kesimpulan Latifah. Kalau dari saya sih kesimpulannya Pak, jadi kita lebih mengetahui mengenai sistem informasi keuangan, bagaimana definisinya, modelannya, dan subsistem yang ada pada audit Pak, dan tahu mengenai pemasukan dan pengeluaran perusahaan Pak. Oke. Terus saya ke Velin ya. Silakan Velin. Velin lagi nggak ada di tempat. Loncat dulu ke Sania. Silakan Sania. Sania nggak ada juga. Ke Dewi. Oh ada. Silakan Sania. Salah itu bagus kok. Saya ngajak kamu diskusi supaya namanya ini ya kamu harus sampai juga nanti level-level atas, level manajerial. Jadi kalau bekerja itu kita nggak menggunakan otot kita menggunakan otak kita. Nah itu lebih keren. Jadi tadi diminta mahasiswa dapat membedakan akun real dan nominal, kemudian akuntansi yang disebutkan melakukan adjustment atau penyesuaian, lalu sempat dibahas juga tentang Menteri Keuangan yang mencari anggaran dengan menaikkan pajak. Itu Pak. Oh iya, itu karena itu sebenarnya tugas Menteri Keuangan harus cari uang gitu. Mana mau cari gitu. Jadi dia harus mencari uang karena kasar-kasar kata seperti yang kita buat anggaran tadi, dia kan mencari dan menggunakan. Menggunakan itu bolehlah sudah bisa kita tebak lah sekian ya gaji orang sebulan sekian, gaji ASN sebulan sekian, belanjaan negara sekian gitu. Berarti lihat pendapatan sekian saya harus ngobar nih katanya. Walaupun dia berpikir untuk ngutang, tentunya dia harus lihat utang itu jangan nanti utang yang digunakan untuk menutupin beban. Utang kalau menutupin beban mah bodoh kita ini utang itu seharusnya untuk produksi. Dia boleh hutang tapi produksi. Tapi kalau seandainya hutang untuk menutupin beban itu masalah namanya. Contohnya itu biasanya orang yang sangat terdesak sekali. Contoh kita susah banget atau apa gitu ya. Terus kita ngutang ke orang. Terus orang kasih utang itu kita beli untuk membeli makanan. Oh itu parah itu. Seharusnya hutang itu digunakan untuk faktor produktif. Beli makanan untuk dijual kembali. Nah, nanti sisa lebihnya itulah yang akan kita makan. Itu keren namanya. Kita bisa membayar utang lagi. Tapi kalau seandainya kita ngutang langsung kita konsumsi, hilang dia langsung. Justru bahayanya minta ampun. Nah, si Menteri Keuangan harus bisa berpikir kalau seandainya dia cari uang untuk sumber keuangannya, berarti itu untuk faktor produksi. Terus kalau seandainya dia lakukan seperti yang tadi menaikkan pajak, tentunya harus implikasinya berbahaya, bisa ibarat kata
menyengkat kaki Jokowi itu namanya gitu kan ya. Kalau seandainya ternyata nanti akan membuat orang pada demo semua, beban hidup emak-emak tambah naik, emak-emak mendesak ke bapaknya tambah uang dapur, terus bapaknya kesel gitu kan ya, atau nanti bapaknya diem karena atau apa, akibatnya hal baru akan muncul dalam artian korup meningkat malah gitu. Jadi berisiko gitu untuk kasus itu. Terus saya ke si Velin, mau coba apa ini pendapat Velin? Kayaknya Velin lagi tidak ada di tempat nih. Kira-kira gitu ya, saya simpulkan saja bahwasanya materi kita hari ini tentang sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan di dalamnya itu ada 6 subsistem input dan ada 3 subsistem input dan 3 subsistem outputnya. Tentunya diproses dengan database dan menghasilkan keluaran. Nah, keluaran yang tadi ada subsistemnya itu ada akuntansi, ada auditnya, terus ada nanti secara outputnya itu yang bisa, ini saya buat garis besar ya, yang paling pentingnya yang vitalnya di situ ada anggaran. Nah, anggaran itu secara outputnya, ketika nanti dilihat 6 tadi input dan output, tentunya kita akan merancang, kita akan coba membuat anggaran yang tergabung secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk sumber dan penggunaan, atau dalam artian uang masuk dari mana dan uang keluarnya itu nanti seperti apa, sehingga kita bisa memprediksi saat kapan kita senang dan saat kapan kita susah. Ketika perusahaan dalam keadaan senang, apa yang harus dilakukan? Tentunya ketika kita susah juga apa yang harus dilakukan, kan begitu dia. Karena kemungkinan kan nggak tentu akan senang terus gitu. Contoh kasus corona ini, ketika uang masuk ternyata lebih besar dari uang masuk lebih kecil daripada uang keluar, apa yang harus dilakukan? Nah, yang dilakukan itulah yang dilakukan sama si menteri kita kemarin dengan mencoba membuat rancangan. Mudah-mudahan ketika ini diterapkan, ternyata orang Indonesia menyetujui-nya, bagus juga gitu. Itu nggak ada masalah kok. Yang penting Indonesia kan tetap bisa berjalan. Tapi tentunya ketika hal itu dilakukan, rakyat kan menuntut juga transparansi dari data tersebut, bahwasanya uang yang dinaikkan dalam bentuk mahasiswa sekolah yang ditambahkan PPN 10%, terus sembako yang ditambahkan 10%, dilakukan itu setuju saja, tapi gitu kan ya, akan membuat faktor yang bagus. Nah, ketika bagus, seharusnya ini ditutup kembali, jangan dilakukan lagi gitu kan ya, karena sekarang, atau bisa saja nanti Menteri Keuangan dengan lapang hati ya buka saja semacam kayak donasi gitu ya, negara dalam keadaan susah sekarang, jangan bilang juga bahwasanya negara dalam keadaan baik, negara dalam keadaan susah, terlampau ini gini-gini gitu. Atau kalau seandainya berani ngambil kebijakan, ya kurusin ASN itu gitu. Kalau seandainya pekerjaannya tidak maksimal, ya sudah diberhentikan dahulu atau dirumahkan, walaupun nanti digaji seberapa gitu ya. Nah, tapi barangkali itu kan pilihan yang sangat berbahaya juga gitu, bermanuver dalam keadaan itu gitu. Nah, kalau seandainya pilih begini, kondisinya begini juga. Yang tadi ya kepikiran saya itu tentang sumbangan, mudah-mudahan kan bisa seperti Adi Hidayat membuka keran sumbangan juga, 1 minggu dapat sekitar 60 atau 30 miliar. Kalau Indonesia bisa bersatu secara itu kan akan lebih bagus juga. Tapi yang tadi pengelolaannya tentunya lebih transparan. Karena kita kan menginginkan sesuatu yang baik, jangan nanti malah uang itu dikorup lagi malah jadi hilang. Soalnya sembako aja kan nggak tahu kemana larinya Meksiko sekarang kan gitu. Ada yang mau bertanya silakan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada yang bertanya, sekarang saya jam 9.56, lebih cepat kita 30 menit dari waktu kita. Saya izin keluar kelas kamu lebih cepat.
Saya tutup kelasnya, saya sudahi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam, Pak. Pak. Makasih, Pak. Nah, makasih kembali. Tolong ingetin saya tadi ya. Saya apa ya, Rio ya, lupa saya mau. Itu software Atlas, Pak. Oh ya, oke. Ingatin ya. Saya coba cari. Ya, makasih ya. Saya izin untuk leave sambil cari atlasnya.